Pemirsa, jumlah korban kasus asusila yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten terus bertambah. Dari 15 korban yang telah melapor, kini bertambah menjadi 32 orang. Rentang usia korban mulai dari umur 8 tahun hingga 16 tahun. Data ini berdasarkan hasil investigasi ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang merupakan pengurus panti asuhan. 2 orang sudah ditahan, yaitu Ketua Panti Asuhan Sudirman dan pengurus panti Yusuf Batiar. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih buron. Sementara itu, sebagian para korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya diamankan di rumah donatur. Dalam kasus ini, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. Bisa jumlah korban pelecehan yang terjadi di Panti Asuhan di Tangerang, Banten terus bertambah. Untuk mengetahui penanganan para korban, kami sudah bersama Rudini selaku Ketua LPAI Kota Tangerang. Selamat pagi Pak Rudini. Selamat pagi, Mas. Ya Pak Rudini, kami ingin tahu dulu sebenarnya ada berapa jumlah korban yang saat ini dalam penanganan? Untuk penanganan sekarang ada 12 yang di Dinsos Kota Tangerang ya. Tapi nanti kan akan bertambah. Untuk sementara ini, yang bertambah ini mungkin kita akan bawa ke Kemensos karena hari ini insya Allah kita diundang sama KPAI serta Pak Menteri dari Kemensos untuk bertemu, berdialog langsung dan merehabilitas anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual ini, Mas. Baik, ini artinya untuk jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah ya Pak, karena kami mendapatkan informasi hingga kini sudah ada 32 korban. Betul, 32 korban itu nanti kita, sebagian itu sudah ada di Dinsos 12 dan sisanya nanti insya Allah kita berkoordinasi dengan Pak Kemensos juga, dengan Menteri Sosial dan KPAI yang nanti akan dibawa ke rehabilitas Handayani yang dari Kemensosnya sendiri. Dan kemarin hari Minggu terakhir sudah ada datanya dari Kemensos telah mendatangi Dinsos untuk didata beberapa anak yang akan nanti insya Allah dirujuk di Kemensos, di Handayani, dan sisanya juga nanti akan diajak untuk rehabilitas. Jangan sampai anak-anak ini traumanya akan timbul lagi, jadi kita harus rehabilitas. Karena itu kan tugas KLPA itu menjaga psikis, ketraumaan, dan sebagainya untuk bisa halayak gitu di masyarakat luas dan masyarakat umum lebih khususnya. Baik, untuk kondisi korban saat ini Pak yang berada di Dinas Sosial seperti apa Pak kondisinya? Alhamdulillah sudah ditangani ya dengan baik oleh teman-teman Dinsos di Kota Tangerang, sudah mulai membaik dan insya Allah akan terus di-healing kejiwaannya, traumanya sehingga jangan sampai si korban ini besar menjadi pelaku. Nah, makanya kita di sini mencoba melakukan hal yang terbaik lah untuk psikologis. Dan teman-teman di Dinsos Kota Tangerang sudah bagus, saya apresiasi sih. Bagus untuk penanganannya untuk saat ini. Pak, kalau informasi yang diterima dari LPAI untuk Panti Asuhan Darussalam ini udah berdiri dari kapan, Pak? Kalau untuk panti asuhannya sih baru berapa tahun ya, nggak sampai 45 kalau nggak salah. Tapi untuk pengajiannya sendiri kan itu basisnya awal dari pengajian ya. Itu sudah lama. Cuman baru-baru ini aja kita baru mendengar kasus ini dan berita-berita segelintir. Jadi insya Allah kita kawal terus sidangannya dan kita cari korban-korban selanjutnya yang belum direhabilitas gitu. Mas. Pak, untuk korban-korban yang sudah terdata ini, apakah seluruhnya memang masih tinggal di pondok pesantren tersebut atau memang ada sebagian yang sudah keluar, Pak? Nah, jadi yang kemarin itu di tanggal 3, yang kemarin itu sampai beberapa orang tua korban mendatangi Darussalam dan itu sudah dibawa oleh Dinsos yang 12 tadi orang saya bilang, yang saya sebut. 12 orang itu sudah dibawa ke Dinsos, sudah direhabilitas. Yang di luarnya nanti itu yang masih kita
cari. Tapi yang kemarin sudah mendaftar dan melapor, alhamdulillah sudah ada di tangan Ibu Asuh, Bu Dendesti. Nanti kita bantu ke KPI dan Kemensos untuk direhabilitas lagi ya. Dan di Dinsos terkait juga sebagian. Baik, ini artinya yang saat ini berada di rumah donatur juga nantinya akan dipindahkan Pak kepada Dinas Sosial begitu? Betul, betul, betul. Wajib direhabilitas, Mas. Baik Pak, untuk panti asuhan sendiri Darussalam An-Nur ini apakah untuk operasionalnya dihentikan dulu atau bagaimana? Oh, sudah pasti. Donatur sepakat untuk menghentikan biaya operasionalnya donatur. Satu. Dan kedua, karena ini adalah proses hukum, nanti biar pihak kepolisian yang memberikan menginvestigasi tentang kasus lain ini. Pak, kalau operasional dihentikan, lalu bagaimana dengan anak-anak lainnya yang saat ini masih berada di panti asuhan yang bukan dari termasuk dari korban tersebut, Pak? Untuk anak-anak yang sudah ada yang di luar dari panti asuhan sudah dikasih tahu himbauan ya, sudah dikasih salah satu himbauan kepada santri-santri yang lainnya di luar ini, dan mereka sudah paham dan sudah tahu, dan apabila ada korban juga di luar ini mereka diharapkan menghubungi Ibu Dean dan DSP apabila itu korban. Kalau bukan korban, mungkin mereka istirahat dulu kali ya, atau mencari tempat pengajian yang lain atau panti yayasan yang lain. Baik, ini artinya Pak, untuk yang berada di panti asuhan tidak seluruhnya memang tinggal di panti asuhan tersebut Pak ya? Enggak seluruhnya Mas, karena kebanyakan orang dari luar Mas. Untuk sekarang-sekarang ini yang saya lihat. Kalau untuk daerah sendiri pun ada sekitar 2-3 orang aja. Tapi yang kebanyakan korban-korban ini dari luar. Ada yang dari luar daerah, dari Kota Tangerang, ada yang Cimahi, Bandung, dan lain-lain. Gitu. Pak Rudini, sejauh ini pengawasan terhadap panti asuhan Darussalam An-Nur seperti apa Pak? Untuk pengawasannya sih kita melihatnya sama seperti biasa, mengawal terus. Terus kalau untuk tempatnya sendiri udah disegel dengan kepolisian ya, jadi kosong, benar-benar kosong sekarang. Dan kita hanya melihat sekitar lingkungan, mengisolasi apakah ada korban selanjutnya atau korban susulan. Nanti kita akan rehabilitas kalaupun ada. Kalau nggak ada, kita kasih pemahaman bahwa pelaku-pelaku yang seperti ini salah, terus seperti sosialisasi bahwa bila terjadi seperti ini kita katakan bahwa ini salah gitu. Itu aja sih kepada warga sekitar. Baik, terima kasih Pak Rudini atas waktunya bersama kami di Kabar Utama Pagi Pak. Selamat pagi.